Halo Sleeper, selamat datang. Kali ini kita mau ceritain kisah animasi kucing yang menarik nih. Judul filmnya adalah Cats and Pitstopia. Film ini menceritakan tentang seekor kucing yang ingin pergi dari tempat tinggalnya di sebuah apartemen. Si kucing ini ingin sekali menuju tempat yang disebut surga para kucing nih, dengan tujuan untuk menemui sang ibu. So Sleeper, apakah si kucing bisa menemui ibunya di tempat yang disebut Pitstopia? Yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya, dan selamat menonton. Di awal cerita diceritakan di sebuah apartemen hiduplah dua kucing nih, Blanket si abu-abu dan Black si kucing hitam. Di sini terlihat nih, keduanya begitu bersahabat. Black ini dulu ditemukan terlantar di jalanan yang kemudian dibawa ke apartemen. Di sini Black memberikan kalung miliknya kepada Blanket. Saat sedang bermain di luar, Black membawa para kucing liar untuk masuk ke apartemennya. Ketika pulang, sang pemilik apartemen kaget nih, di unitnya banyak sekali kucing. Kemudian Black pun diusir dari sana. Blanket pun kabur dari apartemen untuk mengejar sahabatnya tersebut. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian saat pemilik sedang berjalan-jalan, dia melihat Blanket sedang kedinginan dan merasakan beratnya hidup di luar nih. Kini Blanket sudah besar dan memiliki anak bernama Cape. Papa. 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 Di sini Cape yang melihat burung terbang bebas membuatnya penasaran nih dengan kehidupan di luar sana. Karena pengalamannya dulu, Blanket memberitahu nih kalau di luar sana begitu berbahaya dan keras. Di sini tiba-tiba sang pemilik apartemen datang nih dengan membawa peliharaan barunya yang bernama Mac, yaitu seekor burung makau. Cape yang begitu penasaran dengan dunia luar menanyakan pada Mac tentang kehidupan di luar. Tapi nih, Blanket justru menjawab kalau di luar sana ada tempat bernama Pitstopia, tempat yang penuh para kucing. Dan ditunjukkan kalau tempatnya ada di balik gunung. Nah, malam harinya Cape terus bertanya mengenai Pitstopia. Karena nih, ibu serta sahabat sang ayah yang pergi dari Pitstopia juga. Hal itulah yang membuat Cape ingin sekali ke Pitstopia. Di sini diperlihatkan berulang kali dia mencoba keluar dari apartemen tersebut, namun gagal. Bahkan nih, Cape belajar untuk terbang agar bisa pergi ke Pitstopia. Dan bisa bertemu dengan sang ibu, namun selalu gagal. Lucunya nih, lalu Cap mendapatkan sebuah ide dari tayangan di YouTube. Akhirnya dia menghabiskan waktu untuk menonton tayangan tersebut. Keesokan harinya ia telah membuat sebuah roket dari minuman bersoda. Cape pun terbang nih, menggunakan roket tersebut menuju dunia luar. Di sini Blanket dan Mac mencoba untuk mengejar Cape pergi. Sayangnya mereka tidak bisa terbang dan harus lewat jalur darat. Akhirnya keduanya gagal mengejar, tapi mereka tetap berusaha nih dengan menumpang sebuah mobil yang akan menyeberangi laut. Sedangkan Cape kini mendarat di sebuah taman. Di sana terlihat begitu indah. Lalu dia dikejutkan dengan sebuah patung kaca yang besar dan banyak sekali nih. Lalu di sini nih, Cape ditangkap seekor monyet. Monyet tersebut lalu membawa kabur dirinya karena di sekitar situ ada tempat yang berbahaya. Di sini monyet tersebut juga membiarkan Cape pergi nih dari para rakun, sedangkan dirinya harus rela tertangkap. Cape yang berhasil melarikan diri terpantau di CCTV nih oleh pengrajin patung. Pengrajin tersebut melihat kalung yang ada pada hewan tersebut nih. Di sana nih, ternyata Cape masih dikejar rakun nih. Dia pun terus berlari. Lalu dia ditolong oleh seekor kucing dan disuruh mengikutinya karena area tersebut dipantau CCTV. Akhirnya Cape benar-benar berhasil kabur nih dari para rakun. Nah, kembali ke pengrajin tadi, hasil patungnya kini mengalami penurunan penjualan. Dia pun menyuruh anak buahnya mencari anak kucing yang menggunakan kalung yang terbuat dari kaca. Di sisi lain, Blanket berada di kapal nih. Dia berebut mengambil sebuah iPad dengan burung di laut. Nah, karena iPad tersebut terdapat gambar kemana Cape pergi. Namun nih, naas, iPad tersebut rusak dan jatuh ke air. Sekarang Cape ada di sebuah bar kucing. Dia dibawa oleh Black nih ke ruangannya dan menjelaskan kalau ia ingin pergi ke Pitstopia menemui sang ibu. Cape nggak mau nih seperti ayahnya yang hanya makan dan tidur di apartemennya. Di sini nih, Black tersadar nih dengan kalung yang digunakan Cape. Tapi karena para rakun datang, Cape pun disuruh bersembunyi. Kedatangan para rakun ini nih ingin mencari seekor anak kucing. Ia pun menggeledah kantor Black dan bar tersebut. Sempat hampir ketahuan, tapi para rakun tidak menemukan apa yang dicarinya. Cape mendekati Black nih untuk mengucapkan terima kasih sambil menanyakan kebenaran Pitstopia. Di sini lalu Black ngasih tahu nih kalau Pitstopia ada di dasar danau dan kalungnya yang digunakan Cape adalah miliknya dulu. Sambil meninggalkan Cape, Black meminta nih kepada Cape untuk membuang kalungnya karena membawa kesialan.
Di sisi lain Blanket turun nih dari kapal dan menuju ke gunung. Hingga mereka menyelinap di sebuah truk es agar bisa cepat sampai di gunung. Setelah keluar dari truk nih, mereka bertemu dengan rusa yang bertingkah seolah paranormal. Karena Mac dan Blanket nggak sengaja buat onar nih, para hewan ini jadi kejar-kejaran. Rusa dan lainnya harus terkena jebakan para musang sedangkan Blanket berhasil kabur. Di sisi lain, KP meninggalkan kalungnya di bar. Ia kini mencoba menuju Pitstopia lagi. Di tempat pembuatan patung, ia mengambil beberapa alat untuk membantunya menyelam ke danau. Ia pun menemukan sebuah kotak yang tenggelam di bawah sana. Di sana juga ada arus yang kuat seperti kata Black. Dari atas danau, pekerja patung mematikan mesin dan menarik selang yang digunakan KP. Kini ia dimasukkan ke kandang oleh para manusia. Di kandang nih, KP diceritakan oleh monyet kalau setiap akhir bulan ada satu hewan yang diambil untuk dibuat cetakan patung. Pengrajin patung pun datang nih, ia ingin melihat hewan untuk dibuat cetakan. Dia pun memilih KP, tapi dia ingin mencari kalung kaca terlebih dahulu nih. Di sini Blanket ketahuan lagi nih sama para rakun. Mereka pun kejar-kejaran kembali. Lagi-lagi Black membantu kucing dari para rakun nih. Di sana dia melihat teman kecilnya dulu. Keduanya begitu senang bercanda seperti mereka kecil dulu. Tapi setelah tahu KP tertangkap, Blanket buru-buru pergi dan justru ia harus kena pagar listrik karena tergesa-gesa. Lalu dia dibawa ke bar lagi nih. Black berjanji akan menolong KP besok ketika sudah tidak hujan. Di sini lalu Blanket bercerita ketika Black pergi dulu, ia begitu kesepian sampai akhirnya ada kucing yang datang dan keduanya memiliki anak bernama KP. Sedihnya nih, saat sang istri bermain di jendela, ia terjatuh dari apartemen dan tidak berhasil selamat. Saat itu Blanket sangat terpukul nih. Karena saat itu ia pernah gagal melindungi istrinya dan sekarang gak mau gagal lagi melindungi anaknya. Karena Blanket sedang terluka, Mac lah yang mencari KP sendiri. Akhirnya dia berhasil menemukan KP, namun karena rakunnya bangun, ia pergi dari kandang. Para hewan yang tertangkap begitu senang nih, mereka merasa mendapatkan angin segar. Mac pun kembali dan memberi laporan kalau ia menemukan KP di kandang. Gak lama setelah itu, keduanya disuruh kabur nih karena para rakun mendekati bar milik Black lagi. Rakun-rakun ini menggeledah bar dan mencari buruannya hingga keluar. Rakun itu memberi pilihan pada Black. Ia akan bebas tapi dengan syarat kucing itu harus diserahkan. Di sini Black sengaja setuju nih untuk mengelabui rubah yang hampir memergoki Blanket. Tapi Blanket salah paham. Ia marah dan memberikan kalungnya pada Black. Ia berkata ingin menyelamatkan HP sendirian. Kemudian ia pergi. Di dalam bar, para anak buahnya sangat berterima kasih karena membuka lapangan kerja bagi mereka. Dan jika Black harus pergi menuju kebebasannya, mereka nggak masalah kehilangan barnya. Di sana KP ditangkap nih untuk dijadikan cetakan patung dan dijepit berulang kali. Ia berpura-pura mati nih agar dibuang oleh manusia. Namun Blanket yang melihat itu menganggap anaknya beneran mati. Dia pun begitu sedih hingga menangis lalu pergi. Di sini KP mencoba memanggil sang ayah kalau dia masih hidup. Karena sangat terpukul nih, ketika Blanket ditangkap oleh para rakun, dia tidak melawan karena merasa gagal melindungi anaknya. Di sini KP mencoba mengejar ayahnya tapi ditahan oleh Black. Di sana Black cerita nih kalau ibunya sebenarnya udah meninggal dan Black akan menggunakan kalungnya untuk menyelamatkan Blanket. Ia mendatangi para rakun dan mengajaknya melakukan pertukaran antara Black dengan kalungnya. Di sini akhirnya rakun pun menyetujuinya. Di lokasi pertukaran, Black menipu rakun nih dan mengancam membakarnya. Sementara itu, Blanket dan KP dapat bertemu kembali. Di sini mereka dibawa ke kandang tahanan dan KP melepaskan semua hewan yang ditangkap. Di sini Blanket meminta maaf kepada KP mengenai ibunya. Namun dia tidak masalah, justru KP mengajak semua para binatang ke suatu tempat dan mengajaknya bekerja sama. Lalu para manusia datang karena melihat rekaman CCTV yang ada. Dari bawah KP memberi tanda kepada kucing di bar bahwa para hewan sudah ada di patung kapal. Mereka bersiap untuk masuk ke danau. Lalu kapalnya pun berhasil masuk ke danau, tapi kalung yang dipakai KP berhasil diambil oleh si pengrajin. Black menjelaskan nih kalau kalung itu souvenir biasa. Dia mendapatkannya dari si pengrajin tersebut karena merasa mendapat ide dari si Black dan pabrik tersebut adalah Pitstopianya. Namun nih, karena sisi gelap dari pengrajin, Black kabur dari pabrik tersebut. Di kota bawah danau sana, mereka masuk terowongan yang tembus ke suatu daratan.
Di sini KP menunjukkan daratan tersebut ke semuanya. Di sana terlihat begitu banyak kucing dan tempatnya juga sangat indah. Saat KP menyendiri, dia didekati Blanket. Blanket ingin pulang ke apartemennya. Di sini dia bilang KP tidak harus ikut dengannya. Namun jika suatu saat ia rindu rumah, KP boleh pulang semaunya. Blanket mengizinkan anaknya menjelajahi dunia luar dan berpesan jadilah anak yang pemberani. Lalu di sini keduanya pun berpisah di jalan. Lalu Black sendiri akan membuat bar barunya lagi. Semua pergi menuju tempatnya masing-masing. Film pun selesai. 妈妈，我来了。 也都有一个自己的桃花。 Nah Sleeper, itu tadi akhir perjalanan KP menemukan Pixtopianya. Agak membingungkan ya endingnya, senang atau sedih karena KP dan ayahnya harus berpisah demi menjelajahi dunia baru. Tapi nih banyak pesan dari film ini bahwa kita harus menjadi seorang yang berani untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Dan juga nih kita diajarkan bahwa masih banyak manusia yang mengeksploitasi hewan-hewan dengan seenaknya. So Sleeper, sayangi hewan apapun bentuknya ya, karena mereka juga makhluk yang harus kita sayang. Oke Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit, have a nice dream and ciao.